Halo, selamat malam bersama Screening Saham. Pada malam hari ini kita akan membahas sektor perbankan, ya. Stimulusnya tetap sama adalah penurunan suku bunga The Fed, ya. Juga Indonesia juga menurunkan suku bunga, namun harga saham masih di bawah turun, ya, seperti itu. Nah, kapan nih rencana kita mau masuk di sektor perbankan, ya? Di musim sekarang terjadinya peperangan Palestina, ya, Palestina, Israel dan Iran, ya, seperti itu yang membuat harga komoditi gas itu cukup naik, ya, seperti itu. Kita juga akan melihat di sektor komoditi gas apakah boleh masuk, ya, sekarang atau sudah ketinggian, ya. Kita juga harus melihat AI-nya. Nah, kali ini kita akan melihat menggunakan indikator AI yang lain karena keterbatasan AI yang gratis jika ingin dipadukan dengan AI yang lain, ya. AI yang pertama adalah Wixop, ya. Wixop ini digunakan untuk mengetahui eh, keadaan pasar, apakah ada sinyal akumulasi atau sebaliknya sinyal distribusi. Yang kedua yang saya gunakan adalah AI dari indikator rate average. Jadi untuk penggunaan rate average saya langsung saja, ya, tidak menjelaskan secara detail, tetapi cara menggunakannya akan saya ajarkan. Oke, untuk pertama kita bahas composite dulu, ya. Indeks harga saham gabungannya bagaimana? Memang indeks harga saham gabungan untuk sekarang, ya, lagi distribusi, ya. Seperti itu. Kalau distribusi berarti belum ada sentimen yang membuat ya SG terjadi akumulasi, ya. Kalau distribusi ya seperti ini, ya. Kalau kemarin memang distribusi besoknya langsung akumulasi. Jadi kita harus gerak cepat juga, ya. Nah, berhubung IHSG-nya lagi dalam tren distribusi, jadi ini bukan merupakan waktu yang tepat untuk melakukan trading. Tetapi bagi dividen investing, ini menjadi kesempatan kita mendapatkan harga-harga saham incaran kita yang dividennya eh, yield dividennya lebih besar, itu menjadi kesempatan kita untuk kita cicil beli, ya. Ingat kata kuncinya adalah cicil beli. Oke, untuk rate average-nya ini adalah indikator, ya. Masih merah, ya. Nilai rate average-nya di minus, ya, minus 11. Kapan kita boleh masuk? Nunggu nol, ya, nunggu nol. Seperti itu untuk cara menggunakannya. Kemudian ada ini tren, ya. Tren yang ini tren kalau sudah bersilangan, ya, garis oranye ini artinya dalam fase turun, ya. Kalau kecuali yang garis hijau, ya, garis hijau dalam persilangan naik, ya, seperti ini, ya. Ya. Kak Jeta, Dedek mau kerja juga Kak Jeta. Ke laptop kecil, minta antarkan ke mama, ya. Nah, ini contoh, ya. Di 6 Agustus ada persilangan, garis hijaunya menghilang, ya. Ini menandakan adanya proses uptrend dari IHSG, ya, seperti itu. Seperti itu. Kemudian ini indikatornya di level 0, ya. Sampai sejauh mana indikator ini boleh kita beli? Pernah terdalam indikatornya di minus 72. Ya, jadi minus 72 ini yang terdalam. Jadi sabar saja, mungkin ini baru penurunan, baru AI-nya minus 19. Pernah juga AI turun, ya, ISG-nya di minus 25. Sabar saja, ya, kita lihat dulu perdagangan hari Senin, ya. Namun yang menarik memang di sektor energi, ya. Kita coba buka di sektor energi. Ada saham apa saja di sektor energi? Coba langsung ENRG, ya. Apakah ENRG? Memang ENRG direkomendasikan sejak ini, ya, September, 19 September. Baik itu oleh Lorenzian juga ada merekomendasikan. Saat ini memang sudah breakout dari harga 230-nya.
Apakah Bapak Ibu masih bisa beli? Ini untuk indikator average-nya pernah ini tertingginya ya. Ketika saya rasa masih boleh ya, karena sudah aman ya di indikator average-nya ya, rate average-nya 98, sekarang baru 20 ya, masih ada peluang untuk dia naik terus ya, karena akumulasinya baru sedikit. Ini adalah grafik akumulasi ya. Garis hijaunya di atas sudah ya. Nah, hati-hati ya, hati-hati. Ini hampir di persilangan ya. Ya, nanti Bapak Ibu bisa cek juga ya. Intinya adalah kapan kita bisa melakukan buy? Buy itu jika arahnya dari indikator AI untuk ini ya, untuk rate average itu nol ya, batasnya nol. Jadi kalau nol itu kemungkinan kita udah bisa masuk, ditambah lagi indikator yang lain memang ternyata ada akumulasi seperti itu. Ini studi kasus saja ya di ENRG, ditambah lagi sentimen global ya, membuat tepat sekali ya jadinya indikator AI ini ya, seperti itu. Oke, untuk trading ya juga berisiko juga ya, untuk trading berisiko, kecuali memang kita di awal tahunnya ya, di awal tahunnya indikator AI-nya, rate average-nya sudah mau menuju atas ya, seperti itu. Jadi aman. Misalnya ini ya kita amati minus 41, minusnya mulai berkurang, berarti dia menuju atas. Itu aja simple sebenarnya. Berarti kita sudah mulai cicil beli, seperti itu. Oke, NRG sudah. Coba kita lihat di Medco, minyak dan gasnya. Memang sudah direkomendasikan ya. Rekomendasinya akumulasi asingnya sudah 24 September. Kalau dari garis AI ini ya, red average ini ya, ini minus 62, mulai minusnya berkurang, minus 54, dan minusnya mulai mulai berkurang, dan akhirnya dia kembali ke nol dan positif. Itu menandakan harga saham akan naik ya, seperti itu. Ini untuk ke depan saja. Apa yang kita tunggu di market itu sabar ya, sabar menunggu momentum. Kita sudah tahu ilmunya. Nanti kita akan aplikasikan di sektor perbankan seperti itu. Medco sudah, berikutnya Raja ya. Raja yang ngegas juga kemarin. Nah, dilihat dari indikator AI-nya memang akumulasinya dari kemarin ya, pernah akumulasi di 19 September. Kemudian ini jadi rawan juga karena setelah akumulasi ada distribusi tetapi tidak cukup, tidak begitu besar ya. Dan 3 hari perdagangan breakout. Jadi antisipasinya untuk trading jangka menengah ini memang indikator AI-nya ya, di mana indikator AI-nya daya beli, indikator ini mendeteksi daya beli ya, daya beli atau daya akumulasi ya, seperti itu. Kalau dia makin turun berarti tekanan jualnya masih tinggi, dan sekarang kalau sudah mulai naik artinya tekanan jualnya sudah meredah, kemudian dalam fase akumulasi cicilnya seperti itu. Nah, ini menurut saya studi kasus saja, bukan saran untuk membeli, untuk trading, karena konsep kita adalah menjaga keamanan dari resiko ya, seperti itu. Oke, untuk Raja, walaupun trennya arah atas, tapi ini hati-hati ya, seperti itu ya. Karena hati-hati karena sudah naik cukup tinggi. Ya, kecuali kita memang dari awal mengikuti saham ya. Nanti akan saya pandu untuk kita fokus di sektor perbankan aja ya. Sektor perbankan ini merupakan studi kasus. Oke, langsung saja ke sektor perbankan yang pertama ya. Yang pertama BBCA dulu ya. BBCA. BBCA saat ini ada proses akumulasi ya, seperti itu Bapak Ibu. Akumulasi dan distribusi ini barengan ya. Indikator yang saya gunakan weeks up ya, seperti itu.
keterbatasan ya yang nanti di HP Bapak Ibu bisa padukan ini ya indikatornya menggunakan Lorentzian juga ya. Untuk rate average-nya ya, memang BBCA ini pernah turun di minus 22 indikator AI rate average-nya ya, yang nol ya. Kalau nol studi kasusnya, walaupun ada indikator yang lain akumulasi ya, studi kasusnya memang arah atas indikatornya. Kemudian persilangan ya, persilangan agak indikator hijau. Ini indikator persilangan kekuatan daya beli ya, kekuatan daya beli seperti itu. Ini arahnya positif, kemudian sempat turun. Nah, ini saya menduga akan melanjutkan posisi positifnya karena apa? Indikator AI juga menginformasikan adanya akumulasi seperti itu. Dia mempertahankan posisinya ya, posisi di sini dalam proses uptrendnya untuk BBCA. Karena apa? Kinerja yang cukup baik di BBCA. Jadi orang akan sayang kalau jual jual saham yang sedang berkembang seperti itu. Baik Bapak Ibu, mungkin yang tertarik ya BBCA sudah dikasih murah ya di harga tertingginya kemarin menyentuh hampir 11.000, sekarang 10.475 ya seperti itu. Untuk BBCA kalaupun Bapak Ibu sangkut santai saja ya seperti itu karena pernah terjadi ingin roboh, seroboh-robohnya cuma 5%, 6%-nya ya. Itu menjadi diskon kalau menurut saya karena trennya lagi posisi naik seperti itu. Oke, yang kedua BMRI ya. Bagaimana pandangan AI BMRI? BBMRI ini Bapak Ibu tidak pernahnya ya, tidak pernahnya indikator AI di bawah nol ya. AI yang saya maksud ada red average ya. Juga adanya sinyal distribusi. Jadi ini cukup hati-hati kalau mau masuk sabar dulu aja ya. Sabar dulu karena apa indikator AI ini berada di bawah. Ini udah minus 29. Pernah nggak terjadi ya? Pernah ya terjadi sampai minus 44 ya. Jadi kita tunggu saja indikator AI-nya menyentuh level minus 50 ya seperti itu. Nanti akan tiap hari saya pantau. Kemudian adanya sinyal yang lain juga ya. Ini dari akumulasi distribusi masih distribusi seperti itu ya. Nunggu sinyal adanya pergerakan akumulasi. Kemudian arah indikator AI ini naik atas ya seperti itu. Yang tadi kita catat di sini minus 29. Kalau dia mulai nol, ayo kita sama-sama ya, kita sama-sama beli. Nah, untuk pergerakan saham gimana? Pergerakan saham walaupun dia ini hanya indikator yang membaca adanya tekanan jual yang berkurang. Kalau nol itu netral ya. Jual dan beli sudah mulai simbang. Kalau dia mulai positif, artinya banyak yang beli. Untuk harga saham, walaupun dia turun atau naik, kalau tekanan jualnya rendah ya, dia akan membaca di sini ya, seperti itu. Oke, BBMRI wait and see ya, wait and see ya. Sabar saja, kita menunggu ya. Karena di puncaknya pernah di indikator AI 69, waktu itu harganya berapa? 69 di sini harganya ya 7225. Ini menandakan bahwa eh, tekanan belinya, tekanan jualnya udah mulai terasa ya, seperti itu. Dan ini banyak yang sudah profit taking tapi harga masih dijaga ya, seperti itu ya, seperti itu. Oke, untuk itu BBM, BMRI kita lanjut ke BBNI ya, di sektor perbankannya. Ya, sama lagi distribusi indikator AI-nya turun ya. Udah minus 41 pernah terjadi di minus berapa ya? Kita coba cek. Ini di minus 61 sedikit lagi. Mungkin ada koreksi sedikit. Ini kalau berdasarkan teknikal memang ini dan jadi support yang kuat ya.
support yang kuat dalam rentang yang pendek ya, seperti itu di 5.300 ini. Kalau jebol ya support berikutnya di ya 4.900-an ya. 4.950. Jebol lagi ya balik lagi ke kemarin 4.200. Jadi seperti itu. Tapi kita lihatlah ya. Ini mudah-mudahan udah di dasar ya tekanan jualnya karena beberapa 3 hari perdagangan stagnan ya. Indikator AI-nya di minus 37 ya seperti itu. Untuk Bapak Ibu di rumah silakan menggunakan indikator ini ya, tambah-tambah lagi kita sambil mencari, mempelajari indikator-indikator yang terbaik lah seperti itu ya. Kita coba simulasikan ya. BBNI kita akan mencoba kalau misalnya sudah ada pergerakan menanjak ya seperti ini, indikator AI-nya kita boleh masuk. Untuk sekarang bagaimana strateginya? Wait and see dulu ya. Semoga saja ini sudah mereda ya, sudah mereda eh, distribusinya ya. Nunggu juga sinyal dari akumulasi ya seperti itu. Kenapa saya lebih tertarik menggunakan ini? Karena responnya lebih cepat dibanding dengan Lorraine. Lorraine itu dia lengkap tetapi lama. Saya yang nggak sabaran ingin dapat di harga murah, bagaimana? Ya akhirnya cicil belinya ya. Tetapi kalau kepastian Lorenzien lebih pasti ya, karena dia udah tahu dia beli pada saat uptrend ya, seperti itu atau garis AI-nya dilewati ya. Oke, yang terakhir dari Big Bang ada BBRI ya. BBRI bagaimana? Mesti sabar juga ya Bapak Ibu, mesti sabar karena fasenya distribusi ya. Kita coba ini indikator AI-nya minus 22 terus sekarang sudah minus 29 ya. Pernah indikator AI turunnya di minus 68 ya, takutnya terulang lagi. Ini tekanan jual yang cukup tinggi. Cuma saya berharap tekanan jual ini dari asing sudah mereda ya. Akhirnya sideways di harga bawah sambil kita menunggu indikator AI-nya menuju atas ya. Kapan boleh beli ya? Bapak Ibu coba cek aja ya indikator AI mulai ada pergerakan misal di sini ya. Ini ada cirinya ya, membentuk huruf P ya. Seperti ini juga ada huruf P ya, bukan melandai tapi agak menanjak. Mulai ada pembalikan arah di indikator AI-nya ya. Kalau kita menggunakan red average ya seperti itu. Oke, untuk BBRI masih wait and see, tekanan distribusi juga ada. Kita menunggu sinyal akumulasi dan juga AI-nya. Jangan lupa Lorentzian-nya juga diaktifkan. Untuk di HP bisa 5 indikator ya. Tetapi kalau untuk di laptop cuma 2 indikator. Kalau saya di HP saya 5 indikator saya aktifkan untuk melihat pergerakannya ya seperti itu. Oke, dari bank lapis 2 kita mulai dari BRIS ya. BRIS bagaimana BRIS? Sama BRIS arah turun tetapi belum ada tekanan distribusi yang cukup tinggi ya. Tetapi indikator AI-nya turun. Nah, ini BRIS menarik, tekanan jualnya minus 20 ya, 20 tertinggi di minus 46 ya, 46 48 berarti sedikit lagi tekanan jualnya. Habis itu ngegas lagi. Berarti ada yang punya barang nggak jualan. Ini hanya sebagian orang aja ini. Sebagian investor aja yang jualan. Berarti prospek ke depannya BRIS masih akan uptrend seperti itu seiring dengan kinerja perusahaan yang semakin membaik ya. Jadi mudah saja melihatnya. Contoh ya, contoh di sini ya, harga saham memang sudah tinggi membentuk huruf P. Kita tinggal menunggu ya, bentuk huruf P. Setelah itu kita akan masuk juga ya di BRIS karena ini indikator yang mengamati tekanan jual dan tekanan belinya ya. Saat ini masih dalam fase distribusi. Untuk sinyal distribusi yang cukup besar belum ada ya. Kalau kemarin distribusi yang cukup besar terjadi di
ini ya pada tanggal 3 September, kemudian 2 hari berselang langsung diakumulasi kembali dan sahamnya langsung menanjak ya seperti itu. Oke, untuk di Breeze masih wait and see takutnya ya karena minus indikator ya baru minus 18 pernah tertingginya di minus 448. Jadi sabar aja tekanan jualnya belum belum reda ya seperti itu. Tapi kalau dia balik arah tekanan AI-nya mulai ke nol menuju atas, oke kita akan masuk juga ya. Seperti biasa, kalaupun untuk trading maupun investing jangan sampai all in ya. Kita harus distribusi juga ya dalam membeli saham ya. Ya minimal 5 sampai 10% saja ya satu saham. Oke, setelah BRIS ada BBTN ya. Kita coba lihat tekanan jualnya BBTN bagaimana. Sama ya, ini BBTN di distribusi indikator AI-nya bawah ya. Tidak lama lagi ya, sebenarnya tidak lama lagi. Minus 25 pernah tertingginya di minus 44. Sabar aja ini ya. Sabar. Ya, begitu ada pembalikan arah seperti ini kan belum terlambat nih, hanya naiknya 1 tik ya. Tetapi pembalikan arah sudah mulai kelihatan seperti itu saja ya. Jadi kalaupun menuju garis nol juga belum terlambat ya. Mau aman itu nunggu indikator AI nol. Tapi kita lihat kalau dia mulai udah bergerak arah membentuk huruf P ya, ya kita akan masuk juga untuk di trading kan jangka menengah seperti itu. Oke, BBTN lanjut kita di BENGA ya. Sama BNGA di distribusi ya rata-rata di bulan ini memang Oktober ya bottomnya mudah-mudahan di November ya awal November sudah mulai ngegas ya jadi Bapak Ibu sambil memantau AI dengan indikator AI sabar saja wait and see nggak usah buru-buru. Yang investing gimana? Investing boleh cicil beli karena investing nggak ngaruh. Investing itu dia me- apa nama istilahnya dolar dolar cost averaging ya cicil beli ya dolar cost averaging dia nggak pernah jual sahamnya tetapi benar-benar untuk diambil dividennya seperti itu jadi sabar saja indikator AI masih distribusi ya tunggu pembalikan rapi tapi menurut saya di sini minusnya udah 55 pernah terjadi di minus 82 jadi pernah juga ini udah melewati minus 35. Artinya apa? Ini barang sudah distribusi cukup banyak ya seperti itu tinggal menunggu akumulasi lagi aja ya sebenarnya ya. Mudah-mudahan di hari Senin sudah membentuk huruf P, maka Bapak Ibu boleh masuk seperti itu. Oke, BNGA sudah. Selanjutnya ada nggak saham BTPS ya? Oh ada ya. Bank BTPN Syariah ya, BTPS. BTPS gimana? Didistribusi juga ya Bapak Ibu sabar. Untuk tekanan jual minus 66, sekarang minus dikit lagi aja ya, dikit lagi aja barang bandar habis ya. Ini mengetahui barang bandar habis itu dari sini memang ya. Rata-ratanya di minus 72 indikator AI-nya di sektor ini sudah minus pasinya. Boleh udah masuk dikit-dikit ya. Begitu ada pembalikan arah rupiah seperti ini ya. Rupiahnya jalan ya, kembalikan arah, kita bisa ikutan beli ya, seperti itu. Tertingginya 52 ya. Kalau udah tinggi, pembelokan arah ya, cara jualannya pembelokan arah, artinya dia tidak mampu menenjak, ya kita juga ikut jualan ya, jangan terlambat. Karena kita tradingnya jangka menengah saja ya, yang punya barang siap-siap dengan indikator AI-nya. Oke, selanjutnya apa lagi ya? BNSP udah.
Ntar dulu ya, saya cari sektor perbankan ada apa lagi ya. Kita coba cek. Bentar ya, Bapak Ibu, sektor perbankan. Nanti perbankan digital juga kita mau cek, tetapi yang bukan digitalnya dulu ya. Ada apa lagi ya yang dijual kemarin? Ah, Nispe ya, Nispe ya. Nispe ini, Nispe bagaimana? Baru mulai distribusinya ya. Namun ya beberapa bulan sudah perdagangan dia nggak longsor sampai minus yang cukup jauh ya. Pernah ini terjadi longsornya indikator AI di 19 Juni ya sampai minus 69 ya. Seperti itu. Ya tunggu aja ini ya. Pokoknya intinya kapanpun dia membentuk huruf T dari distribusi kemudian muncul sinyal akumulasi, udah kita numpang juga ya. Bandar jangan dilawan Bapak Ibu, walaupun kita anggap ini saham fundamental bagus, dividen yield-nya juga bagus, tapi kalau bandar mau distribusi ya apa boleh buat ya seperti itu. Oke, kan kita lanjutkan ke saham perbankan digital ya. BBYB ya, BBYB bagaimana? Didistribusi juga, namun batas indikator AI pernah berbalik di minus 79. Jadi tekanan jualnya mulai habis ya. Ini sekarang di minus 60, dikit lagi ya. Mudah-mudahan barang di bandar itu udah habis. Tapi ingat ini masih menunggu sentimen. Kita menunggu pembalikan arah P-nya ya. P mulai, saham mulai naik, ayo kita juga masuk. Karena pernah juga Pi gagal ya seperti itu, tetapi tidak lama aja ya bertahan. Ini pernah gagal, begitu ada Pi, ternyata balik arah lagi. Nah ini yang Pi yang kedua, baru kita besar-besaran ya seperti itu ya. Ditambah lagi ada sinyal yang lain ya, sinyal ada indikator akumulasi atau distribusi. Sekarang di distribusi wait and see dulu di perbankan ya sambil menunggu. Jago ya, jago gimana jago? Sama di distribusi ya, jago di distribusi terendah minus 50, tunggulah ya. Ini baru minus 10. Ini keterangannya di distribusi. Ikutin aja kalau bandar mau distribusi. Kalau ditahan makin parah ini ya. Dari support pertama yang memang di 2.800 kita lihat aja apakah mampu bertahan hingga awal bulan 11. Memang nanti prediksi saya awal bulan 11 akan bullish kembali ya sektor perbankan ini. Mengingat eh, suku bunga sudah diturunkan, ini pasar lagi menunggu kata-kata Jerome itu mengindikasikan adakah sinyal penurunan lagi di bulan 11 mendatang atau penurunan lagi di tahun mendatang ya seperti itu. Harapannya di tahun ini akan ada sekali lagi penurunan. Oke, mungkin seperti itu saja di saham energi menjadi studi kasus kita. Di saham perbankan kita menunggu AI-nya ada pembalikan arah seperti itu. Oke, untuk malam ini demikian. Sampai ketemu di pembahasan saham-saham menarik berikutnya. Selamat malam, see you ya.